Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Nabila. Saya akan menjadi moderator pada sesi pagi hari ini. Saya dari Pokja Pembinaan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Sebelum kita mulai, marilah kita sebentar. Bapak Ibu, ini semua sudah masuk ya para pesertanya atau masih ada yang belum? Mohon infonya. Bapak Ibu dari Dinas Akademi Komunitas, apakah ini semua sudah pesertanya atau masih ada lagi? Itu Halo Bapak Ibu. Bukan fokus. Bapak Ibu peserta lokakarya. Pak Safrudin mungkin bisa membantu. Maaf. Oh, baiklah. Tanya pembukaan, para peserta yang belum hadir sudah bisa masuk ke dalam Zoom meeting. Untuk Bapak Ibu yang lain, mohon jika memang ada peserta yang belum masuk ke dalam Zoom meeting kita, mohon untuk diingatkan untuk segera masuk ke dalam Zoom meeting. Baik, sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya izinkan kami untuk memberitahukan tata tertib selama Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia tahun 2020 ini berlangsung. Baik. Tertib Lokakarya Peningkatan Kapasitas. Mengikuti capacity building hanyalah peserta yang terdaftar
Yang kedua, peserta melalui aplikasi Zoom wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir di setiap sesinya dan sudah ada di waiting room selambat-lambatnya 5 menit sebelum kelas dimulai. Peserta dilarang menyebarluaskan modul ataupun materi kepada pihak di luar penyelenggara tanpa izin. Peserta wajib memperhatikan norma kesopanan selama mengikuti pelatihan. Peserta yang hadir dalam pelatihan via Zoom meeting harus memperhatikan arahan kuota peserta yang disampaikan melalui grup WhatsApp oleh panel ahli atau pendamping. Yang keenam, peserta tidak diperkenankan untuk menghidupkan atau unmute suara pada mikrofon laptop ataupun pada telepon seluler masing-masing, kecuali jika diminta oleh narasumber atau moderator. Yang ketujuh, peserta wajib menyimak materi yang disampaikan oleh seluruh narasumber tanpa memotong pembicaraan dengan pertanyaan atau wajibkan menggunakan nama asli pada aplikasi Zoom. Yang terakhir, peserta diharapkan mengaktifkan video selama materi berlangsung jika tidak ada hambatan sinyal. Terima kasih, itu tata tertib tata karya kita pada sesi kali ini. Mohon dapat diterapkan dengan baik. Selanjutnya, kita akan menyaksikan dua video platform Indonesia. Selamat menyaksikan. Amanat Konstitusi Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pada tahun 2017, terbitlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang tentang pemajuan kebudayaan hadir sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya asli Indonesia dengan mengajak publik untuk terlibat di dalam pemajuannya. Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. 10 objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Dalam penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat, maka dibutuhkan rujukan berupa pokok pikiran kebudayaan daerah. Penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan. Hingga saat ini telah tersusun 377 pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten atau kota dan 34 pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, maka diselenggarakanlah Kongres Kebudayaan Indonesia pada tanggal 5 sampai dengan 9 Desember 2018. Kongres ini telah berhasil menelurkan 7 strategi kebudayaan. 1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. 2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. 3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. 4. Memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. 6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. 7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Secara garis besar, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan mengatur 4 ruang lingkup utama dari pemajuan kebudayaan.
yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Keempat langkah strategis ini dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan. Hal ini menjadi rujukan bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menetapkan struktur baru, yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Perfilman, Musik, dan Media Baru, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan adalah upaya untuk memajukan kebudayaan Indonesia ya, melalui berbagai aspek ya, terkait dengan ketahanan budaya, terkait dengan kontribusi kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui aspek-aspek, ada 4 itu, ada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan yang tidak kalah penting adalah pembinaan. Kenapa pembinaan penting? Karena terkait dengan SDM, di mana Indonesia itu dikaruniai SDM yang sangat luar biasa, tinggal bagaimana kita meng-create-nya menjadi SDM yang tangguh gitu ya, yang bermanfaat untuk kemajuan kebudayaan. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila Direktorat Jenderal Kebudayaan ada satu direktorat namanya Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Jadi direktorat ini memiliki amanat terkait dengan standarisasi, terkait dengan sertifikasi, penguatan, tata kelola lembaga-lembaga ya. Banyak sekali kan lembaga-lembaga kebudayaan di Indonesia gitu ya. Ada lembaga profesi, ada lembaga seni gitu. Bahkan ada padepokan dan lain-lain gitu ya. Semoga kegiatan Indonesiana yang dilaksanakan pada tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik. Pandemi bukanlah musibah, pandemi adalah tantangan dan peluang. Tinggal bagaimana kita bisa adaptasi menyikapinya. Karena sebetulnya kunci dari peradaban itu adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Platform Kebudayaan Indonesiana merupakan salah satu bentuk implementasi penting dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pasal 43 dan 44. Dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Indonesiana adalah langkah konkret Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai platform gotong royong pelaksanaan kegiatan seni budaya di Indonesia yang bertujuan untuk membantu tata kelola kegiatan seni budaya yang berkelanjutan, berjejaring, dan berkembang. Tujuan platform Indonesiana adalah sinergi untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan. Terpolanya gotong royong pemajuan kebudayaan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan budaya. Platform Indonesiana bukan sebatas keramaian atau pertunjukan kebudayaan, namun juga memiliki tugas menciptakan dampak yang memperkuat ekosistem kebudayaan. Ekosistem objek pemajuan kebudayaan adalah tata interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan. Peserta platform Indonesiana adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dengan melibatkan komunitas budaya, seniman, pegiat seni, budayawan lokal dengan menjunjung prinsip-prinsip sebagai berikut. Gotong royong, partisipatif, penguatan lokal, keragaman, ketersambungan. Gotong royong menegaskan bahwa upaya untuk memajukan kebudayaan harus menguatkan hubungan sosial dan dilandasi sikap kerjasama. Gotong royong dapat terlaksana dengan adanya kerja partisipatif. Partisipatif dalam pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara melibatkan beragam pemangku kepentingan secara aktif baik langsung maupun tidak langsung. Mendukung upaya pemajuan kebudayaan yang memusatkan perhatian pada karakteristik sumber daya, kondisi geografis, dan kearifan lokal.
Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam tentunya membutuhkan ruang yang luas agar tiap-tiap entitas kebudayaannya tumbuh kembang dengan baik. Menghidupkan ekosistem objek pemajuan kebudayaan secara merata dan berkelanjutan. Indonesiana dikerjakan dengan semangat gotong royong dan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan atas pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah yang meliputi provinsi dan atau kabupaten atau kota, komunitas daerah dan praktisi kebudayaan, institusi pemerintah lainnya, serta sektor swasta. Program Indonesiana adalah upaya menerjemahkan amanat undang-undang tersebut ke dalam praktek. Dan sudah berlangsung selama 3 tahun sekarang ini, dan kita mencoba melalui platform tersebut menata hubungan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pelaku budaya di lapangan. Dan saya kira kita selama melaksanakan kegiatan Indonesiana ini sudah cukup belajar banyak mengenai saling hubungan itu, bagaimana membagi peran dan kerjasama. Maka sekarang juga waktunya kita memperdalam pengetahuan tersebut di dalam praktek. Indonesiana ini sebetulnya bukan cuma sekedar festival, bukan cuma sekedar pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada saat bersamaan adalah sebuah platform aksi untuk kita sama-sama belajar bagaimana membentuk tata kelola yang efektif untuk memajukan kebudayaan. Dan berharap melalui lokakarya dan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, semua peserta bisa betul-betul memahami Indonesiana ini sebagai sebuah platform aksi, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini upaya kita untuk memajukan kebudayaan melalui tata kelola yang efektif bisa terwujud. Platform Indonesiana melakukan pendampingan kepada ekosistem budaya untuk mempraktikkan tata kelola kebudayaan lokal. Pendampingan meliputi pengelolaan pengetahuan, kurasi produksi, serta komunikasi dan kerjasama. Indikator keberhasilan Indonesiana: terbangunnya tata interaksi antar unsur pemangku kepentingan yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah. Meningkatnya kapasitas penyelenggara kegiatan budaya di daerah. Pengembangan dan perluasan jejaring kebudayaan. Pada tahun 2018, melalui platform Indonesiana, telah terjadi gotong royong pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ekosistem kebudayaan lokal di 9 daerah. Tahun 2019, platform Indonesiana semakin berkembang dengan jumlah peserta sebanyak 18 daerah. Tahun 2020, terjadi perubahan konsep pada platform Indonesiana yang sebelumnya menitik beratkan pada keberhasilan penyelenggaraan festival menjadi keberhasilan peningkatan kapasitas pelaku seni budaya di daerah dan diampu oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ngada memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sebagai fasilitator Indonesiana, kegiatan Indonesiana yang ada di daerah, yaitu di Kabupaten Ngada. Sejak perkenalan awal tahun 2019, banyak hal baru dan pemahaman yang baik dari sumber daya manusia sebagai pengelola kebudayaan atau tradisi, baik pemerintah maupun masyarakat budayanya. Praktik baik yang telah dilakukan juga di Kabupaten Ngada selepas Festival Ineria 2019 adalah beberapa desa sudah mulai memberikan perhatian penuh melalui program pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan memberikan dukungan kepada komunitas budaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebudayaan yang ada di komunitas masing-masing. Hal yang saya rasakan terlibat dalam platform Indonesiana melalui Sile Art Festival adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan terkait kebudayaan dan pengelolaan festival. Keterlibatan komunitas sangat penting dalam menunjang berbagai bentuk hasil turunan dari kegiatan yang dihasilkan. Dalam hal ini, platform Indonesiana
menjadi salah satu landasan untuk menciptakan rangkaian-rangkaian dan kekuatan baru untuk mempertemukan komunitas-komunitas yang terdapat di daerah. Selain itu, dalam penambahan wawasan pengetahuan, saya merasakan beberapa ilmu-ilmu baru, di antaranya seperti pengalaman saya di bidang kerjasama dan sponsorship, di mana saya diberikan pengetahuan tentang bagaimana menggali, mencari, dan mengajak semua pihak dari berbagai stakeholder, tidak hanya di kebudayaan, untuk dapat mendukung kegiatan kebudayaan yang ada di daerah. Yang sudah menyaksikan dua video tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan tiga narasumber yang sudah bergabung dengan kita saat ini. Ada Ibu Ade Tanesia Panjaitan, ada Bapak Heru Kayat, dan Bapak Egy Yunaidi. Sedikit saya bacakan profil singkat para narasumber. Ada Ibu Ade Tanesia Panjaitan. Beliau lahir di Jakarta tanggal 29 Oktober tahun 1967. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia Fakultas Antropologi. Saat ini tinggal di Yogyakarta. Untuk pengalaman kerja 4 tahun terakhir, beliau menjadi koordinator proyek untuk program kebudayaan berjudul Kembali Lestari di Utara, dan ini adalah hibah dari Ford Foundation. Juga kegiatan terakhirnya menjadi konsultan untuk Indonesia, untuk program Indonesiana. Selanjutnya ada Bapak Heru Kayat. Beliau lahir di Wonorejo, Jawa Tengah, tanggal 27 Februari tahun 1974. Desain Institut Teknologi Bandung tahun 2000. Untuk pengalaman kerja 4 tahun terakhir, beliau menjadi tim kerja Kongres Kesenian Indonesia atau KKI 3, Direktorat Kesenian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2017 menjadi Direktur Artistik Seni Bandung tahun 2017. Tahun 2018 sampai hingga saat ini menjadi tim ahli platform Indonesiana, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Bapak Egy Yunaidi. Beliau lahir di Rembang tanggal 14 Januari tahun 1966. Beliau lulusan dari Departemen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Gadjah Mada. Beliau 4 tahun terakhir menjadi direktur dan pendiri dari Nusa Agrolestari Yogyakarta. Ini bergerak di bidang pengembangan agribisnis, khususnya di komoditas rempah yang berdasarkan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk tahun 2018 sampai sekarang menjadi visual artist and independent creative director. Baik, itu profil singkat dari para narasumber kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya berikan kepada para narasumber untuk waktu dan tempat. Bapak Heru, Ibu Ade, dan Bapak Egy. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga suara saya cukup jelas. Senang sekali saya bisa hadir kembali berhadapan dengan teman-teman dari Kota Palu, walaupun kita hanya berhadapan secara online, tapi begitulah situasinya sekarang. Kita platform Indonesiana tahun ini dipusatkan hanya kepada kegiatan lokakarya yang dilakukan secara online. Nah, Mbak Hana mohon ditampilkan PowerPoint pengantar Indonesiana. Baik, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kota Palu dengan Festival Palu Solo The Percussion sebenarnya telah menjadi bagian dari platform Indonesiana pada tahun 2018. Dan waktu itu saya juga mendapat kesempatan untuk berkunjung
sampai terakhir pasca bencana bulan Desember 2018 saya sama Mbak Ade juga masih sempat kembali ke Kota Palu. Saya berharap semoga proses pemulihan sudah berjalan dengan cukup baik dan teman-teman bisa kembali berkegiatan dengan leluasa di Kota Palu. Kami juga sudah membaca proposal Palu Solar Deperkasian 2020 yang sedianya akan dilaksanakan bulan Juni ya. Namun karena situasi terakhir kita mengalami krisis pandemik sehingga rencana kegiatan, saya pikir ini terjadi perubahan dan penundaan. Nah, saya akan presentasikan kembali mengenai platform Indonesia. Tadi sudah disinggung sepintas dalam tayangan video yang sudah kami siapkan. Tapi ada poin-poin penting yang harus kita pahami bersama karena dalam platform Indonesiana kita bukan sekedar melaksanakan festival. Lebih dari itu kita sedang melaksanakan amanat undang-undang. Nah, Bapak Ibu sekalian di bidang kebudayaan, kebijakan di negara kita tentu saja dasar hukum paling awalnya adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 ayat 1 di situ menyebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Kemudian ada poin tentang kebebasan masyarakat dan poin pemeliharaan serta pengembangan nilai-nilai budaya. Dilanjut slide-nya. Nah, berdasarkan ayat pasal dan 45, kemudian dirumuskanlah Undang-Undang Nomor 5 tahun. Iya kan kakaknya punya Saluna kan. Pak Heru. Mungkin terputus jaringannya. Halo Pak Heru. Pak Heru sepertinya meninggalkan. Mungkin jaringan itu. Bisa. Halo, tolong slide-nya dilanjutkan, digeser. Itu fotonya di Palu tuh, SIG. halo Pak Heru. Halo Pak Heru. Jika ada kesulitan jaringan, akan digantikan dengan narasumber lain untuk materi. Oh ya bisa. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, sudah Pak. Terdengar. Sepertinya kembali. Sepertinya hilang lagi, Bu. Bagaimana, Bu? Langsung dilanjutkan saja. Halo, Pak Heru.
screen mungkin Mbak Ade lanjutkan dulu. Baik, Bu Ade. Baik, selamat pagi. Saya lanjutkan ya. Jadi meneruskan Pak Heru. Saya belum bisa melihat screen, mungkin Mbak Ade lanjutkan dulu. Iya Pak, sudah. Bu Ade sedang akan melanjutkan. Oh ya, jadi di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 ada 4 pilar ya, 4 pilar pemajuan kebudayaan, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Ya, pelindungan itu adalah proses menyelamatkan ya, menyelamatkan OPK yang ada di setiap daerah, mengamankan, memelihara, inventarisasi. Dan kemudian bagaimana OPK itu bisa dikembangkan, disebarluaskan, dikaji, dikayakan dengan keragaman yang ada. Dan bagaimana objek pemajuan kebudayaan juga dimanfaatkan, didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan juga untuk ketahanan budaya. Pembinaan, jadi peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan juga termasuk di sini adalah regenerasi. Lanjut, Mbak. Jadi prosesnya itu melalui pertama-tama penyusunan PPKD. Sekarang udah 74,2% dari 508 kota, kabupaten, dan provinsi yang telah menyerahkan pokok pikiran kebudayaan daerah. Palu juga sudah mungkin malah yang pertama kali pada saat itu menyerahkan PPKD. Nah, berdasarkan PPKD itu kemudian diadakanlah Kongres Kebudayaan tahun 2018 yang melibatkan banyak sekali pihak yang kemudian menghasilkan 7 resolusi agenda kebudayaan. Itulah kemudian yang menjadi dasar perencanaan Induk Pemajuan Kebudayaan Nasional. Lanjut. Nah, ini adalah 7 tantangan pemajuan kebudayaan berdasarkan hasil kongres. Misalnya di berbagai daerah, bagaimana khasana tradisi itu meredup ya dalam gelombang modernitas ini. Kemudian terjadi merebaknya pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yang itu sangat rentan untuk menghancurkan sendi budaya masyarakat dan mengakibatkan terjadinya banyak praktek-praktek intoleransi. Kemudian tantangan yang lainnya, TIK ya, teknologi informasi ini sampai saat ini belum berhasil dipimpin oleh kepentingan untuk kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional. Jadi kita tahu bahwa betapa masyarakat kita tuh sudah terbiasa dengan TIK, dengan teknologi informasi, tapi kontennya itu konten-konten kebudayaan nasional ya, kebudayaan di berbagai daerah itu masih kurang, belum bisa menjadi memimpin lah ya di dalam seluruh peluang atau kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi. Kemudian tantangan berikutnya pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global, jadi kita hanya menjadi konsumen budaya dunia. Padahal dengan seluruh keragaman yang kita punya, kita seharusnya yang mempengaruhi. Kemudian belum terwujud pembangunan berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem kebudayaan. Sebenarnya mimpi kita kan kebudayaan itu menjadi hulu pembangunan, dan potensi dari seluruh kebudayaan, dari seluruh OPK yang ada di Indonesia itu, terutama yang tradisional itu, sangat melekat dengan sebenarnya pelestarian lingkungan. Dan bagaimana sebenarnya itu bisa menjadi kebudayaan atau objek pemajuan kebudayaan itu bisa menjadi patokan ya
menjadi rujukan sehingga kita bisa melestarikan alam. Kemudian desain kebijakan kebudayaan itu belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan. Ini adalah soal akses. Jadi bagaimana kita bersama-sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, membuka akses seluas-luasnya untuk masyarakat untuk ikut serta dalam memajukan kebudayaan. Itu sebabnya di dalam platform Indonesiana, seluas-luasnya komunitas itu kalau bisa memang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan. Yang terakhir, belum optimalnya tata lembaga kebudayaan. Lanjut. Nah, berdasarkan 7 tantangan pemajuan kebudayaan ini, yang pertama, menyediakan ruang ya bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Sebenarnya kalau saya lihat Palu Salonde pada tahun 2018 itu telah menjadi ruang bagi keragaman ekspresi, terutama yang ada di Palu, di mana yang dipertunjukkan itu bukan hanya tradisi musik dari Bali ya, dari Tionghoa juga ada. Jadi Palu Salonde saat itu sudah sebenarnya menyediakan ruang untuk keragaman ekspresi budaya. Dan kemudian di dalam acaranya itu juga saya lihat terakhir ada kolaborasi ya, kolaborasi di antara perbedaan-perbedaan ekspresi kebudayaan atau perbedaan musik dalam hal ini. Agenda kedua, melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Ini sangat penting ya, kebudayaan tradisional itu memang harus kita lindungi, kita pertahankan, tapi juga perlu kita kembangkan, agar supaya dia tetap sesuai ya, dengan konteks kekinian. Agar anak-anak muda tuh cinta dengan kebudayaan, manfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional. Agenda keempat, memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau di Palu Salonde misalnya saya melihat pada saat itu festivalnya juga banyak kerajinan-kerajinan, misalnya juga lalove ya, yang bisa menjual ya, menjual hasil karya-karyanya yang bagus itu. Jadi bagaimana dengan berbagai kegiatan kebudayaan ini, tidak hanya festival, itu juga kita berharap bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agenda kelima, memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Nah, seperti yang tadi di tantangan pemajuan kebudayaan itu, maka memang menggunakan bahan-bahan alam. Itu seperti misalnya lalove atau misalnya gendangnya itu ya, gendangnya yang ada di khas Palu itu kan sebenarnya membutuhkan ya pohon, bambu dan segala macam, dan bagaimana itu tetap tersedia ya. Ketika itu tetap tersedia berarti kita juga mendukung apa yang namanya pelestarian alam, keanekaragaman, kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda kemajuan kebudayaan. Agenda 7, perlu meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Jadi memang di sini kita berharap pemerintah baik pusat maupun daerah itu perannya sebagai fasilitator dan pelaksananya itu adalah para komunitas budaya yang ada di daerah. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Kan bisa, kita akan senang ya kalau misalnya banyak sekali muncul kurator-kurator dari Palu
terus orang-orang yang ahli dalam artistik panggung, orang-orang yang ahli dalam sound engineering, itu yang kita inginkan sebenarnya dari setiap daerah. Baik, selanjutnya, ini apakah Heru sudah datang, Mbak? Sudah, Mbak Ade. Oh ya, kita teruskan ya dengan Oke, Mbak Ade. Mas Heru. Baik, silakan Pak. Makasih. Mohon maaf tadi koneksi saya terganggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, platform Indonesia itu bukan festival. Jadi buat kami festival itu adalah cara untuk memperkuat ekosistem. Pertama begini, Indonesiana adalah satu mekanisme pengolahan terpadu. Jadi dengan jumlah penduduk belum cukup banyak, tapi banyak ya. Nah, bagaimana caranya agar berbagai festival atau penyelenggaraan kegiatan itu bisa menghimpun atau mengkonsolidasi unsur-unsur kepentingan atau sumber daya yang kita miliki secara bersama. Itulah kenapa gotong royong menjadi penting. Gotong royong dalam hal ini juga berkaitan dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah, berkaitan dengan ekosistem, maksudnya adalah seperti tadi sudah disinggung oleh Mbak Ade, misalnya menyangkut perkusi tradisional ternyata terhubung dengan ketersediaan kayu, atau kemarin misalnya kami di Lokakarya di Bulukumba sebagai salah satu pusat pembuatan pinisi, kita sama-sama berbangga dengan pinisi sebagai karya anak bangsa, tapi kita juga sekaligus mengkhawatirkan karena bahan baku untuk pembuatan pinisi itu makin minim, bisakah sebuah festival kebudayaan juga turut memperhatikan soal-soal lingkungan hidup yang makin hari makin kita rasakan dampak buruknya. Nah, itu maksudnya orientasi pada penguatan ekosistem. Dilanjut slide-nya. Nah, kurang lebih alurnya sesuai dengan pilar dalam Undang-Undang Pelindungan, Pengembangan, Pembinaan, dan Pemanfaatan seperti ini. Di tengah misalnya kita bicara tentang Lalove, ada berapa banyak sih pembuatnya yang masih aktif di wilayah Kota Palu? Lalu bagaimana dengan jalur distribusinya? Nah, semua itu bisa kita ketahui permasalahan umumnya melalui pendataan. Lalu di sekitarnya itu lingkaran mulai dari apresiasi, pendidikan, kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga masyarakat pengguna. Jadi diharapkan festival Palu Salone Percussion dalam hal ini bisa merespon bagan yang terpadu seperti ini. Dilanjut. Nah, ini adalah 10 objek kemajuan kebudayaan yang dicantumkan dalam undang-undang. Saya yakin misalnya menyangkut perkusi tradisional, gimbal juga dia menyangkut teknologi tradisional. Kemungkinan besar juga pada proses pembuatannya melalui ritual tertentu, ritus istilah dalam undang-undang, dan bisa jadi pengetahuannya disebarkan melalui tradisi lisan. Jadi satu benda itu bisa jadi multi kategori. Dia adalah juga seni, dia adalah teknologi tradisional, dia juga tradisi. Biasanya juga instrumen musik tersebut menjadi bagian dari adat istiadat. Dilanjut slide-nya. Nah, ini pilar platform Indonesiana, di bawahnya sudah ada penjelasannya, dilanjut. Nah, keragaman. Tadi pada bagian tantangan, jadi dalam buku Strategi Kebudayaan Indonesia yang dihasilkan di Kongres tahun lalu, ada sejumlah teman-teman dari Palu kan yang hadir. Kalau nggak salah waktu itu Pak Ansar, Pak Kadis juga ikut hadir. Salah satu tantangannya adalah inklusivitas atau keberagaman kebudayaan kita itu mulai terancam dengan berbagai praktek intoleransi. Nah,
Festival-festival yang terselenggara dalam platform Indonesia diharapkan dapat menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya. Keragaman itu tampil kemudian bisa saling Percussion tahun 2018 sudah menunjukkan bahwa festival tersebut merupakan ruang bagi keragaman dan mendorong interaksi antar kebudayaan. Jadi pilar keragaman ini sudah ada dalam Palu Salanda Percussion. Dilanjut. Kemudian ketersambungan. Nah, ini satu lagi yang dirasa penting karena Indonesia ini sangat kaya. Maka misalnya berupa perkusi, tentu saja bangsa-bangsa di Nusantara ini juga seluruhnya punya. Bagaimana misalnya Palu Salanda Percussion ini kemudian menjadi terhubung dengan bangsa-bangsa lain di Indonesia, di Nusantara, yang sama-sama punya kekayaan hasanah perkusi. Jadi kita bayangkan Palu Salanda Percussion ini bisa menjadi pusat festival perkusi tradisional misalnya. Penampilnya datang dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, itu yang kita bayangkan dengan ketersambungan. Nah, lalu gotong royong. Tadi saya sudah menyebutkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, di lingkungan pusat juga kerjasama lintas kementerian, kemudian lingkungan daerah juga kerjasama lintas OPD ya, di lintas organisasi perangkat daerah, organisasi pemerintahan daerah. Lalu kemudian juga kerjasama dengan unsur warga, komunitas budaya, pegiat budaya, termasuk juga kalangan swasta, bagaimana sama-sama merasa punya kepentingan untuk memajukan kebudayaan, sama-sama merasa berkepentingan untuk menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang berkualitas baik. Nah, poin yang penting menyangkut strategi kebudayaan kita adalah soal desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan. Jadi, apakah sebagai warga negara kita ikut punya akses? Kita bisa datang ke Pak Ansar, ke Pak Kadis itu misalnya, kemudian mengutarakan bahwa ada prioritas tertentu dalam bidang kebudayaan yang harus. Sederhananya adalah apakah Palu Salanda Percussion ini direncanakan bersama, bukan hanya oleh pihak Dinas Dikbud Kota Palu, tapi melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan, perancangannya, pembuatan keputusannya. Itu yang kita harapkan. Dilanjut. Dilanjut slide-nya, Mbak. Nah, partisipatif. Karena di mata undang-undang, pemerintah itu ada fasilitator. Jadi begini, sebenarnya kebudayaan itu milik siapa sih? Kebudayaan itu milik warga. Kebudayaan itu sudah ada sebelum negara ada. Jadi sebenarnya tidak bisa negara itu mau mengendalikan kebudayaan. Apa saja isi kebudayaan. Negara sebenarnya tidak punya hak untuk mengatur itu. Pemilik kebudayaan adalah warga negara. Kita semua adalah pemilik kebudayaan. Pemerintah dalam hal ini menjadi fasilitator dalam pengertian menjadi pihak yang memungkinkan upaya-upaya pemajuan kebudayaan. Misalnya terkait dengan perkusi. Sebenarnya bagaimana sih cara memainkan perkusi yang baik? Nah, itu bukan urusan pemerintah. Ada pelakunya sendiri yang ahli dalam hal permainan perkusi. Tapi misalnya pemerintah berkewajiban untuk memastikan ada panggung yang cukup baik untuk penampilan perkusi. Ternyata dibutuhkan penata suara, sound engineer agar sebuah pertunjukan bisa berlangsung dengan baik. Nah, pemerintah yang memikirkan bagaimana caranya. Lebih seperti itu pengertian fasilitator. Dilanjut. Kemudian penguatan lokal, rasanya ini sudah kita pahami bersama. Tadi Mbak Ade juga sudah menyinggung bagaimana Palu Salanda Percussion itu ternyata sebagai sebuah kegiatan tidak hanya merujuk kepada penguatan kebudayaan Kaili dalam hal ini sebagai etnis yang dominan di Lembah Palu, tapi juga sekaligus membuatnya menjadi terekspos katakanlah. Jadi lalu kemudian menjadi dikenali dengan baik oleh halayak yang lebih luas. Jadi kekuatan lokal yang merupakan sumber daya di Lembah Palu bagi bangsa Kaili itu merupakan menu utama dari penyelenggaraan festival.
yang kemudian bisa diakses oleh halayak yang lebih luas. Itu maksudnya melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan dilanjut. Nah, ini tujuan dan sasaran. Pertama, sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, lalu gotong royongnya itu diharapkan terpola dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Jadi kita membayangkan kegiatannya bukan sekali dua kali, tapi berumur panjang. Dan tentu saja tujuan ketiga adalah tentang kualitas. Kualitasnya juga harus cukup baik. Lalu sasarannya, kembali kepada soal pendataan. Sumber dayanya tercatat gitu, jangan ternyata ada di bagian Kota Palu sendiri perajin, misalnya perajin bimba yang bernasib kurang baik, katakanlah begitu. Padahal dia adalah sumber daya yang potensial. Lalu teraksesnya publikasi praktek baik dan kisah sukses penyelenggaraan festival. Maksudnya adalah kita bisa belajar bersama dari penyelenggaraan festival, karena pengalaman menyelenggarakan festival adalah juga ilmu. Kemudian gotong royong lintas kementerian, lembaga, harapkan bahwa pemajuan kebudayaan itu menjadi kepentingan bersama. Lalu terlibatnya seluruh ekosistem kebudayaan daerah terkait objek pemajuan kebudayaan yang ditempatkan dalam festival yang bergabung dengan Indonesia. Nah, kalaupun festival di Kota Palu ini menyangkut perkusi, maka yang berkepentingan itu bukan hanya orang-orang yang bisa bermain perkusi, tapi bagaimana perkusi ini merupakan pengikat dari seluruh eksponen kebudayaan. Kuliner ada di dalamnya, para penggemar informasi teknologi atau para vlogger, influencer di Instagram dan lain-lain, mereka juga semua merasa berkepentingan bahwa ini adalah bagian dari diri kita. Itu maksudnya keterlibatan dari seluruh unsur ekosistem. Dilanjut. Nah, ini yang kita bayangkan. Jadi, kegiatan itu dilangsungkan. Dikbud Kota Palu sudah mengajukan proposalnya adalah Palu Salon Percussion, dan memang sudah terlaksana tahun 2018. Nah, bagaimana agar festival ini menjadi manfaat bersama? Itu perbincangan ini, diskusi ini bisa digulirkan melalui musyawarah. Jadi diharapkan bukan hanya lokakarya ini, tapi selanjutnya pihak dinas bisa memfasilitasi musyawarah yang bisa menjadi ajang untuk diskusi lebih lanjut tentang perancangan festival. Akan sampaikan rekomendasi tim kerjanya atau panitianya seperti apa. Kemudian pemetaan OPK, objek pemajuan kebudayaan, merujuk ke PPKD. Sebenarnya misi yang harusnya dikandung oleh kebijakan kebudayaan di Kota Palu itu bagaimana? Itu ada di PPKD Kota Palu, pokok pikiran kebudayaan daerah. Lalu perancangan program festival dan anggaran oleh tim kerja bersama Pemda. Maksudnya adalah tim kerja yang sudah terbentuk juga bisa ikut bersama Pemda atau dinas terkait. Nah, kemudian bersama-sama dengan tim Indonesiana melalui proses pendampingan pra-festival seperti Lokakarya ini, lalu pelaksanaan festival hingga evaluasi festival. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, karena Kota Palu baru akan menyelenggarakan kegiatannya tahun 2021. Nah, tahun ini Indonesiana memfasilitasi 4 kali pelaksanaan Lokakarya online seperti yang sedang kita alami sekarang. Sesi pertama hingga 3 minggu ke depan ada 4 kali pertemuan. Diharapkan dari 4 pertemuan ini bisa menghasilkan proposal untuk silakan manfaatkan pertemuan ini untuk berdiskusi bersama merancang proposal kegiatan tahun 2021. Proposal yang sudah kami terima, yang kita pelajari bersama, itu kan proposal untuk 2020 yang batal terlaksana. Nah, sekarang mari kita memproyeksikan diri untuk merancang kegiatan tahun 2021. Dilanjut proposal, slide-nya. Nah, ini bagan struktur tim kerja yang direkomendasikan oleh Indonesiana. Jadi diharapkan dalam tim kerja atau panitia itu terpadu unsur dinas dan unsur warga atau komunitas. Diharapkan lintas memangku kepentingan, jangan sampai hanya golongan tertentu dan seterusnya. Masing-masing ini ada tugasnya tersendiri. Kurang lebih seperti ini bagainya. Paling atas direktur festival sebagai ketua panitia, lalu ada tim pengolahan pengetahuan, sekretariat, tim kurator turun, manajer riset, manajer arsip,
Direktur Komunikasi dan Kerjasama, Direktur Program, dan Direktur Artistik. Dilanjut, akan saya sampaikan deskripsinya. Jawab terhadap keseluruhan aspek, termasuk soal nanti penggunaan anggaran. Direktur festival juga bertanggung jawab. Sekretariat itu tim biasanya bertanggung jawab terhadap aspek prosedural dan administrasi. Biasanya sekretariat memang diisi oleh orang-orang dinas yang memang mengerti, paham pengelolaan administrasi dan tata negara. Tim kurator itu sederhananya adalah konseptor. Tim sekelompok orang yang merancang konsep dan merancang program kegiatan. Jadi kalau misalnya seminar seminarnya tentang apa, ada berapa pembicara, ada berapa sesi, itu tugasnya tim kurator untuk merumuskan. Nah, tim pengelolaan pengetahuan itu adalah tim yang bertanggung jawab terhadap riset dan pengarsipan. Menyangkut misalnya pendalaman OPK, objek kemajuan kebudayaan. Gimba itu, Lalova itu sebenarnya apa sih peran pentingnya bagi suku Kaili? Nah, itu tim pengelolaan pengetahuan tugasnya. Nah, di bawah Direktur Pengelolaan Pengetahuan ada 2 manajer, manajer riset dan manajer arsip yang bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas tersebut, tugas riset dan tugas arsip. Dilanjutkan slide-nya. Nah, lalu ada Direktur Artistik yang di bawahnya adalah manajer lokasi, manajer perlengkapan, dan manajer teknis. Direktur artistik bekerja sama langsung dengan tim kurator. Direktur artistik ini menerjemahkan konsep dari tim kurator untuk aspek-aspek artistik. Misalnya, tim kurator memutuskan bahwa akan diselenggarakan yang kemudian merancang, oke, panggungnya sebaiknya ukurannya sekian, kemudian dekorasinya bagaimana, dan seterusnya. Nah, direktur artistik dibantu oleh manajer lokasi yang kemudian menata ruang tersebut, manajer perlengkapan, manajer teknis sebenarnya yang berhubungan dengan dukungan teknis, sound system, infrastruktur untuk dekorasi atau juga manajemen pengunjung dan seterusnya. Sementara manajer perlengkapan itu yang sifatnya non teknis, maksudnya adalah dibutuhkan misalnya satu kesan tentang hutan yang sedang terancam. Nah, itu kan sebenarnya kebutuhan yang non teknis, itu adalah kebutuhan artistik. Itu tanggung jawabnya manajer perlengkapan. Lalu direktur program akan menerjemahkan konsep dari tim kurator untuk menjadi susunan pelaksanaan program tertentu. Bagaimana caranya menyelenggarakan seminar? Kalau misalnya seminar tersebut untuk 300 peserta, bagaimana manajer dibantu oleh manajer acara. Kalau misalnya di dalam Palu Saldo Percussion itu ada seminar, ada pertunjukan, ada pawai, ada kuliner, berarti ada 4 acara, ada 4 manajer yang minimal yang diperlukan oleh direktur program. Oke, dilanjut. Sudah selesai. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita ada 4 pertemuan, diharapkan sampai pertemuan keempat menghasilkan proposal untuk Palu Saldo Percussion 2021. Nah, pertemuan kedua minggu depan diharapkan tim kerjanya paling sudah bisa memfasilitasi pertemuan-pertemuan lanjutan untuk membentuk tim kerja bagi Palu Salonde Percussion 2021. Nah, sementara itu pertemuan yang sekarang kan silakan dimanfaatkan untuk konsultasi dengan para narasumber dan berkoordinasi tentang hal-hal yang dirasa perlu. Nah, selanjutnya ada Mas Egy yang menyangkut kondisi terbaru ya, bahwa sekarang ini ada tren untuk menyelenggarakan kegiatan online gitu. Itu tentu saja menjadi berbeda, tapi juga ada sejumlah kelebihan. Nanti Mas Egy bisa bercerita lebih banyak. Nah, mungkin setelahnya bisa Mbak Ade, karena Mbak Ade yang paling intensif mengikuti Palu Salonde Percussion 2018. Bisa mungkin Mbak Ade memaparkan semacam evaluasi ringkas tentang penyelenggaraan Mas Egy. Oke, terima kasih atas waktunya, Kang Heru. Mohon izin host untuk memberi saya akses untuk sharing screen.
Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kawan-kawan semua di Palu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Paling penting rasanya akhir-akhir ini. Terima kasih. Ini adalah kesempatan bagi saya untuk bertatap muka meskipun media virtual begitu dengan teman-teman. Dan saya di bidang yang nantinya banyak menemani Pak Ibu dan kawan-kawan. Ada turun. Untuk sedikit kita dalam mohon maaf bisa di-mute yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak bisa mendengarkan dengan lebih jelas. Terima kasih. Mohon maaf. Tadi sampai di mana saya? Oke. Saya akan lebih karena pertemuan mempersiapkan proposal bagi festival di Palu di tahun 2021 yang akan datang. Jadi saya akan lebih banyak berbicara pada aspek atau hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan. Baik, saya mulai saja. Pertama, dalam perspektif komunikasi, festival itu adalah sebuah media sebetulnya. Inilah barangkali kekasan budaya tradisi ketika dia sebetulnya tidak hanya menghadirkan keriaan atau keramaian, selalu ada hal-hal yang mau disampaikan dalam setiap peristiwa kebudayaan atau kesenian. Misalnya kita lihat saja saya lihat gambar aja yang ada di sini. Nah, itu ada saman misalnya yang oleh kawan kita, saudara-saudara kita di Aceh. Ternyata saman juga bukan sekedar tarian yang rampak dan indah dan enak ditonton. Sebetulnya sebuah saman sendiri adalah sebuah acara, sebuah peristiwa adat yang bertujuan untuk mempertemukan, menjalin hubungan antara satu kampung dengan kampung yang lainnya untuk menciptakan sebuah relasi yang mereka sebut sebagai serinen. Lebih erat daripada persaudaraan darah. Jadi kalau Anda misalnya terlibat dalam dalam peristiwa Bajamu Saman, Anda akan diundang untuk datang ke rumah orang tersebut. Seandainya orang di rumah tersebut hanya punya satu tempat tidur, maka kita yang akan tidur di atas tempat tidur itu dan mereka akan menggelar tikar di bawahnya. Semacam itu kurang lebih gambarannya. Dan begitu juga dengan budaya lain. Jadi pada umumnya setiap budaya tradisional dalam bentuk festival selalu membawa pesan-pesan sendiri. Jadi festival dalam perspektif komunikasi memang merupakan media. Di dalamnya selalu ada pesan yang biasanya berkaitan dengan nilai-nilai filosofis yang diemban oleh tradisi maupun sejarah masyarakat yang bersangkutan. Nah, belajar dari substansi festival menjadi bagian penting dalam sebuah perencanaan festival. Jadi nanti pada akhirnya teman-teman di komunikasi atau keseluruhan festival ini bisa menyampaikan sesuatu kepada khalayak, tidak sekedar menyampaikan sebuah keriaan atau peristiwa yang tadi sempat disinggung. Ini bukan hanya sekedar peristiwa rame-rame begitu ya. Nah, ini sebetulnya berkait kita sebagai perubahan paradigma dalam komunikasi yang berkaitan dengan acara yang biasanya hanya dipahami sebagai publikasi. Jadi penyebaran informasi yang sifatnya mengundang untuk datang ke sebuah festival. Komunikasi pada akhirnya bergeser menjadi sebuah
upaya untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik, yang lebih luas berkaitan dengan festival yang dilakukan. Nah, belajar dari beberapa teman-teman di daerah lain yang melaksanakan festival bersama dengan Indonesiana, penggalian esensi atau substansi sebuah festival itu biasanya berkaitan dengan format dari festival itu sendiri. Yang paling sering terjadi adalah kecenderungan untuk, saya senang dengan istilahnya Mas Adi, bulan nggak hadir di sini, yang sering terjadi adalah membuat festival ini seakan-akan menjadi sebuah keranjang besar begitu, yang kemudian di dalamnya bisa dimasukkan apapun, OPK apapun yang ada di daerah yang bersangkutan, sehingga menjadi sebuah festival yang relatif besar. Ini tentu saja tidak salah, tentu saja, tapi hal tersebut mempunyai menjadi kurang punya muatan atau tidak punya substansi yang cukup kuat, menjadi semacam gado-gado yang semuanya ada, tapi sebetulnya ini festival apa tidak jelas. Tapi itu juga tidak salah. Pada beberapa daerah hal itu disiasati, bukan disiasati, tapi jika hal tersebut yang memang terjadi, karena saya pikir wajar untuk sebanyak mungkin aktivitas atau OPK yang ada di dalam daerah tersebut, tapi idealnya harus dicari sebuah benang merah yang kemudian bisa menjadikan bisa diramu menjadi sebuah konsep tersendiri yang utuh untuk sebuah festival. Contohnya adalah yang dilakukan oleh teman-teman di Jawa Timur, kabupaten dengan berbagai kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, akhirnya mereka menemukan ada sebuah ikatan yang sama, yang relatif besar, yang mampu menyatukan sekian banyak ekspresi dan bentuk-bentuk kesenian yang ada, yaitu Panji. Jadi Panji adalah sebuah budaya atau epos besar yang ada di sana, yang berkembang sejak zaman Kerajaan Kediri, yang kemudian termanifestasi dalam berbagai bentuk kesenian dan kebudayaan. Ada yang berupa manuskrip, ada berupa tarian, ada berupa wayang, ada berupa lukisan dan semacamnya. Nah, akhirnya mereka membuat sebuah festival bertemakan Panji, dan dengan tema Panji itu pada akhirnya mampu menyatukan sekian banyak ekspresi yang ada di berbagai daerah. Kami berdiskusi dengan teman-teman dari Jawa Barat yang juga punya keinginan untuk melakukan festival dengan melibatkan sebanyak mungkin kabupaten. Mereka menemukan sebuah benang merah yang kiranya bakal menjadi mampu menyatukan sekian banyak daerah dengan ekspresi dan bentuk keseniannya masing-masing, itu dengan tema air. Nah, jadi kalau kita sekali lagi berkaitan dengan merencanakan sebuah festival yang mempunyai pesan yang substansial, yang nantinya bakal dikomunikasikan, kita bisa menempuh cara semacam ini tentu saja, dengan memberi sebanyak mungkin kesempatan untuk tampilnya berbagai bentuk kesenian dan kebudayaan yang ada, tetapi idealnya harus dirangkum dalam sebuah tema yang kemudian menjadikan utuh. Itu akan sangat membantu kita dalam hal berkomunikasi. Nah, cara yang kedua, dan biasanya memang ini juga dilakukan oleh teman-teman kita di berbagai daerah yang melaksanakan festival bersama Indonesiana, adalah mengambil salah satu OPK yang ada di dalam ada di daerah tersebut. Nah, dengan sendirinya setiap OPK sebagai kekayaan budaya biasanya
menjadi sebuah tema, menjadi sebuah substansi yang utuh yang kemudian menjadi pesan yang layak untuk kemudian kita komunikasikan. Sebagai contoh adalah misalnya saya punya beberapa contoh, misalnya di Temanggung misalnya. Nah, pemilihan OPK itu kalau kita melihat pesan-pesan yang aktual, pesan-pesan yang relevan dengan problem-problem masyarakat di sekitarnya, membuat sebuah festival menjadi lebih bermakna. Nah, saya bercerita saja dengan kasus yang di Temanggung misalnya, mereka mengangkat sebuah ritual yang disebut sebagai Mapageh Watu Kulumpang. Itu adalah sebuah ritual yang sudah 15 kalau tidak salah. Nah, di sini mereka revitalisasi, mereka hidupkan lagi. Nah, dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan, akhirnya kita menemukan sebuah relevansi atau sebuah konteks yang memberi landasan yang kuat kenapa festival atau ritual Mapageh Watu Kulumpang ini perlu dihadirkan. Di Temanggung sendiri, festivalnya namanya Gunung yang ada di situ, dan nama itu dipilih karena festival ini melibatkan 2 kabupaten, dan kemudian diangkat salah satunya adalah ritual Mapageh Watu Kulumpang. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ini harus kita angkat, gitu kan ya? Nah, dalam diskusi akhirnya kita menemukan gitu, bahwa sebetulnya ritual ini adalah sebuah ritual untuk menandai sebuah peristiwa ketika raja setempat otonomi kepada orang masyarakat di daerah tersebut dengan sebuah kewajiban untuk memelihara lingkungan. Jadi Mapageh Watu Kulumpang adalah kurang lebih adalah semacam ritual dalam kalau dalam era modern ini disebut sebagai penetapan daerah tersebut sebagai cagar lingkungan. Tapi dengan cara era waktu itu biasanya berupa kutukan, barang siapa memasuki hutan ini akan terkena ini dan semacamnya. Nah, karena pada saat ini daerah di Sindoro dan Sumbing mengalami degradasi lingkungan yang relatif parah berkaitan dengan ekspansi perkebunan di lereng-lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Nah, di situ kita melihat bagaimana sebuah festival menemukan substansinya dan memiliki pesan yang punya relevansi dan konteks dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga dia bisa menjadi dalam penyelenggaraan festival. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan perencanaan festival kita. Jadi yang ingin saya garis bawahi pada dasarnya adalah di tahap awal perencanaan program dan konsep festival ini tidak hanya menjadi concern-nya teman-teman di kurator atau kurasi seperti tadi disampaikan. Komunikasi juga punya concern yang sama karena mereka perlu mengkomunikasikan apa sih yang akan disampaikan dalam sebuah festival, karena festival kita bukan hanya sebuah keramaian. Selanjutnya nah, ini tadi sebetulnya menjadi bagian apa yang baru saja saya sampaikan, bahwa sebelum kita berbicara keluar, sebetulnya komunikasi yang relatif intens untuk merumuskan dan membuat konsep festival yang dalam istilah kita sehari yang bunyi, kurang lebih begitu. Selanjutnya ada beberapa slide yang menurut saya tidak terlalu saya banyak bahas karena mungkin akan lebih banyak fokus kepada perencanaan festival. Di sini hanya saya sampaikan saja
dalam perspektif tertentu kita bisa bagaimanapun juga festival yang kita akan laksanakan harus dilakukan melalui perantaran media, tidak lagi zaman-zaman kakek moyang kita dulu yang hanya melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Media itu dibagi 3, ada media yang kita miliki sendiri, media yang berwarna biru itu bisa berupa website, sosial media, poster, brosur, dan semacamnya. Ada lagi media yang paid media atau media ada influencer yang kita harus bayar, ada sosial media di iklan-iklan itu. Kita semua tahu, kita semua memiliki sosial media, ada fasilitas atau features iklan di dalamnya, dan itu harus kita bayar. Nah, kelompok media yang ketiga ini sebetulnya yang menjadi tujuan dari kita bersama, teman-teman di komunikasi, yaitu earned media. Media adalah publikasi atau paparan atau exposure tentang yang dengan sukarela dilakukan oleh kantor berita, baik di TV, surat kabar, radio, portal berita, atau di sosial media ada orang yang dengan sukarela membuat postingan tentang festival kita karena suatu hal. Karena mereka merasa festival yang kita lakukan itu mempunyai nilai berita, sering kita sebut sebagai begitu, sebagai pada akhirnya berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika sebuah festival memiliki substansi yang kuat dan memiliki substansi yang relevan dengan problem-problem di sekitarnya. Sebagai contoh, Mapageh Watu Kulumpang itu sebetulnya berkaitan sekali dengan problem di masyarakat di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing, maka dia punya potensi besar untuk menjadi sebuah berita yang dengan sukarela oleh teman-teman di sosial media. Ini tadi sempat saya singgung bagaimana sebuah news value itu akan menciptakan art media. Selanjutnya berkaitan dengan perencanaan festival, nanti teman-teman di komunikasi juga tentunya akan banyak memanfaatkan sosial media, karena sosial media kalau kita lihat di media ini adalah kelompok dari media yang bisa kita kontrol dan kita kelola sendiri. Jadi itu menjadi suatu modal yang sangat besar, terlebih lagi berkaitan dengan kesempatan untuk kita menjangkau sekian banyak khalayak dan semacamnya. Ada beberapa strategi, tapi saya pikir itu nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena sekarang saya pikir kita lebih fokus kepada perencanaan yang lebih banyak berbicara tentang format atau konsep festival. Selanjutnya saya mau menyampaikan apa yang tadi disinggung oleh Kang Heru berkaitan dengan situasi belakangan ini, yaitu dengan adanya dampak pandemi, yang pada akhirnya memang tidak mau mempengaruhi perencanaan festival di banyak tempat yang didampingi oleh Indonesiana. Kebudayaan juga, di situ kita melihat bahwa ada kecenderungan untuk munculnya sentimen negatif ketika kita melakukan sebuah perhelatan kebudayaan di situasi pandemi saat ini. Nah, ini perlu kita bicarakan karena meskipun kita sedang merencanakan sebuah festival di tahun 2021, syukur alhamdulillah lah, misalnya paling tidak ketika pandemi ini mulai melandai atau menyurut, barangkali kita juga belum sepenuhnya bisa melakukan sebuah aktivitas festival dalam bentuk yang normal dan seperti biasanya. Mungkin ada beberapa protokol yang harus kita lalui. Meskipun protokol tersebut kita jalankan, sentimen yang muncul
masih tetap kurang positif. Kita perhatikan. Selanjutnya, untung, kita itu selalu bilang apa-apa untung ya dalam situasi pandemi semacam ini. Nah, pandemi ini kan bukan sebuah peristiwa yang hanya terjadi di Indonesia, terjadi di Palu saja, tapi sebuah peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Nah, ini memberikan kita kesempatan sebetulnya untuk belajar kepada mereka-mereka yang selama secara langsung, secara luring, ya, kemudian berubah karena pandemi ini mereka merubah format festivalnya menjadi sebuah festival virtual atau daring. Nah, kami melihat setelah kami mempelajari beberapa festival yang dilakukan di beberapa belahan dunia, gitu, memang kita mendapati ada beberapa elemen dalam sebuah festival yang dengan sendirinya hilang atau berkurang. Yang pertama adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan kehadiran fisik kita di sebuah festival. Jadi kontak fisik, relasi fisik itu menjadi berkurang sama sekali. Pengalaman indrawi, rasa panas, dingin, sejuk itu pasti tidak bisa kita dengarkan. Terus kemudian juga keseluruhan suasana itu dengan sendirinya hilang. Nah, tapi kita juga melihat yang kemudian hilang atau turun tadi, ada banyak elemen-elemen dalam sebuah festival yang ternyata punya potensi untuk kita tingkatkan, yang kemudian menambah kualitas dari sebuah festival. Pertama adalah raian atau jangkauan khalayak. Ini dengan mudah bisa kita pahami tanpa banyak penjelasan. Kalau sebuah festival yang kita lakukan di katakanlah sebuah lapangan atau alun-alun, ya, sekian ribu orang bisa hadir. Dengan sebuah format daring, kita bisa menjangkau khalayak yang lebih luas. Yang kedua adalah pengalaman visual. Ini agak sedikit kontradiktif barangkali ada, kok bisa tadi katanya pengalaman indrawi itu turun, visual kan bagian dari pengalaman indrawi. Ya, memang. Tapi dalam konteks tertentu, pengalaman visual kita ketika ada di dalam sebuah festival, katakanlah ketika saya sedang menyaksikan sebuah pertunjukan perkusi, atau berdiri di sudut lapangan tertentu, di titik tertentu, ya dari situlah saya bisa menikmati segala sesuatu yang ada di panggung. Saya hanya bisa melihat panggung dari kejauhan, dan saya tidak bisa memperhatikan misalnya ekspresi masing-masing pemain, alat musiknya itu dengan detail, kita tidak bisa melihat itu. Sebaliknya, dengan sebuah kesadaran bahwa ini adalah sebuah format festival dalam format lebih jauh, jadi ada saatnya kita bisa melihat komposisi atau blocking pemain drama misalnya di keseluruhan panggung, tapi ada saatnya kita bisa fokus pada ekspresi-ekspresi ketika seorang pemain marah, seorang pemain itu sedih, tetesan air matanya pun kita bisa fokuskan ke situ. Jadi itu memberi kesempatan kita untuk menciptakan sebuah pengalaman visual yang baik juga, meski adalah keterlibatan, dialog, dan partisipasi. Ini jadi saya jadikan satu aja, supaya lebih singkat. Nah, intinya format daring ini memberikan kita kemudian untuk lebih terlibat. Orang di luar itu lebih bisa terlibat dalam dialog dan bahkan ikut berpartisipasi, seakan-akan dia bisa tampil. Gitu. Dialog misalnya, kalau misalnya kita melakukan, menyelenggarakan seminar sebagai bagian dari audiensnya, tentu saja bisa jauh lebih luas daripada hanya secara langsung ketika dibatasi oleh ruang, begitu kan. Sebagai contoh seperti yang sedang kita lakukan, meskipun kami tidak bisa datang ke Palu, hari ini ada berapa orang yang hadir? Relatif banyak, begitu. Banyak keluhan sebetulnya berkaitan dengan mekanisme atau metode zooming, dengan menggunakan fasilitas Zoom kali ini. Jangan lupa daftar hadirnya.
ada banyak yang hilang, konon katanya begitu. Tapi sebetulnya ada efektif, pertemuan semacam ini juga sangat efektif. Saya hanya pada media daring semacam ini sebenarnya saya bisa memelototi paparan satu persatu. Saya bisa bahkan kemudian screen capture ketika berhadapan dengan orang, misalnya dengan Kang Heru misalnya. Saya kalau ketemu langsung tidak akan bisa menatap Kang Heru dan memelototi Kang Heru seperti saya tadi memelototi gambarnya Kang Heru atau wajahnya Mbak Ade di layar gitu kan ya. Kalau saya pada pertemuan langsung, saya tatap Mbak Ade berlama-lama, dia pasti akan bentak saya, ngapain lu naksir gue ya, dan semacamnya gitu. Nah, sebetulnya tetap ada hal-hal yang positif yang sebetulnya kita bisa explore lebih jauh untuk sebuah event yang bersifat daring. Nah, yang terakhir adalah pengukuran. Pada akhir acara sebuah festival melakukan evaluasi. Salah satu evaluasinya biasanya adalah berapa jumlah yang hadir, tontonan apa aja yang menarik dan semacamnya. Nah, metode apapun yang dilakukan dengan evaluasi secara langsung, tetap saja tidak bisa menghadirkan sebuah pengukuran yang sedetail dan seakurat pengukuran yang kita bisa lakukan lewat dengan format virtual. Kita bisa tahu sungguh berapa jumlah orang yang hadir, yang menonton, berapa lama mereka nonton, pada bagian apa mereka lebih banyak tertarik dan semacamnya, dan siapa mereka satu persatu bisa kita identifikasi IP address-nya dan bisa kita kontak kalau perlu. Nah, itu barangkali yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi kalau saya bisa komunikasi syarat yang ideal mensyaratkan sebuah festival yang memiliki substansi yang utuh untuk bisa dikomunikasikan kepada khalayaknya. Yang kedua, substansi ini atau tema yang biasanya berupa tema ini idealnya adalah punya relevansi dengan kondisi atau masyarakat yang ada di sekitarnya, alangkah baiknya. Kemudian ketiga, berkaitan dengan media, kita sepertinya harus sepakat sosial media harus menjadi bagian atau menjadi saluran utama kita karena memang relatif manageable, bisa kita kelola dengan baik, dan itu mempunyai potensi dampak yang relatif signifikan, sangat signifikan bahkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, salah terus saya soalan. Baru saja saya sampaikan, kita melihat pandemi ini seperti disampaikan juga di video tadi, bukan sebagai halangan, barangkali justru menjadi semacam blessing in the disguise gitu ya, semacam kesempatan pada kita untuk kemudian membuat sebuah festival yang lebih berkualitas. Ya. Jadi misalnya, syukur alhamdulillah tetap bisa melengkapi sebuah festival yang berlangsung secara tatap muka, disertai juga dengan sebuah format festival dalam bentuk digital, dalam bentuk virtual, yang akan melengkapi festival kita. Saya pikir itu, Kang Heru, apa yang bisa sampaikan kali ini, barangkali bisa dilanjutkan dengan paparan dari Mbak Ade, dan kemudian kita lanjutkan dengan diskusi lebih lanjut. Maka terima kasih Pak Ece. Mau mengingatkan sekarang sudah pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, dan kalau di sana sudah 11.17. Mungkin kalau di sana Jumatan kira-kira jam berapa Bapak Ibu? Kalau jam 12 kurang masih bisa? Baik, sudah. Di-share aja nggak? Langsung dilanjutkan ke Bu Ade.
Selamat siang Bapak Ibu yang ada di Palu dan teman-teman yang ada di Palu, khususnya juga selamat siang kepada Pak Ansar. Pada saat ini kita mau mencoba untuk melihat kembali. Jadi pada tahun 2018 itu tim Dirjen Kebudayaan, tim MONEV ya, monitoring dan evaluasi itu mengadakan survei lah ya, mengadakan survei ke Sulawesi Tengah. Saat itu memang yang disurvei itu 3 daerah, 3 kabupaten, yaitu Palu Salonde Percussion di Kota Palu, Festival Fulodongga di Kabupaten Parigi Motong, dan Festival Bunyi Bungi di Kabupaten Sigi. Jadi memang hasil analisis dari evaluasi ini menyatu ya di ketiga tempat penyelenggaraan festival di Sulawesi Tengah. Pada saat survei kepada pengunjung ya, responden itu adalah pengunjung. Di Palu Salonde Percussion di Kota Palu itu ada sebanyak 170 responden yang diwawancarai oleh tim MONEV kita. Nah, kalau untuk di Palu Salonde proporsinya sama antara responden pria dan wanita. Mungkin langsung aja ya biar untuk masalah responden sudah. Nah, ini adalah gambarannya ya, berapa persen yang anak-anak, dewasa, berapa persen yang profesinya pelajar, swasta, atau mahasiswa. Ini adalah respondennya. Kemudian yang dianalisis, yang dilihat juga adalah sumber informasi kegiatan. Dari mana sebenarnya pengunjung-pengunjung ini mendapatkan. Berdasarkan jawaban responden dari instrumen itu diketahui bahwa responden yang mengetahui adanya festival di Sulawesi Tengah ini kebanyakan berasal dari lisan, jadi dari mulut ke mulut, baik itu dari keluarga, teman, atau saudara. Jadi ada 40, berapa nih ya? Mungkin bisa dibesarkan dikit ya, 40, sekian persen ya, yang dari informasi lisan. Adapun yang dari media elektronik itu ke bawah dikit, baik dari media cetak maupun elektronik persentasenya tuh masih belum optimal, masing-masing pada angka 12,90% dan 27,74%. Ke bawah lagi Mbak. Nah, apabila berdasarkan daerah, maka yang paling banyak mendapatkan informasi secara lisan itu adalah Festival Fulodongga di Kabupaten Parigi Motong. Jadi mungkin kalau di Palu Salonde itu tetap ya media elektronik itu masih cukup berperan. Kemudian ada informasi secara lisan, juga undangan-undangan itu cukup juga mempengaruhi, undang-undangan khusus dari dinas kepada pihak-pihak lain di Palu. Turun lagi. Nah, kalau apabila sumber informasi kegiatan itu dirinci menurut jenis kegiatannya, jadi terdapat perbedaan proporsi untuk 2 jenis kegiatan yang dominan. Jadi kalau kegiatan pertunjukan ternyata sumber informasinya lebih banyak melalui informasi lisan. Itu yang macam workshop di sini ya, sebenarnya workshop sumber informasinya itu lebih banyak melalui undangan instansi, itu lebih dominan. Meskipun demikian, media massa cetak dan elektronik pada jenis acara pertunjukan relatif cukup signifikan. Jadi kalau untuk nonton pertunjukan ya tetap media massa cetak dan elektronik itu cukup berpengaruh. Setidaknya nanti kita bisa
untuk kedepannya kita bisa memperkuat untuk penyebaran informasi ini tentang festival. Kita bisa memperkuat di media elektronik, massa cetak, dan juga ternyata informasi lisan itu sangat penting juga ya, dari mulut ke mulut. Bagaimana supaya festival ini dibicarakan. Nah, dibicarakan oleh warga yang ada di baik ya. Terus sehingga orang mau nonton. Terus dilanjutkan. Nah, ini mengukur tentang persepsi, minat, manfaat, dan harapan masyarakat. Jadi secara statistik rata-rata skor harapan responden itu tergolong sangat tinggi. Mereka cukup baiklah di dalam merespon ini, dalam minat dan merasakan manfaatnya atau harapannya. Ini sebagai tengah untuk yang berikutnya. Lanjut. Sekaligus nah, untuk penilaian tentang pelaksanaan kegiatan, untuk Palu Salon de Percussion di Kota Palu tuh mencapai angka 8,41 dari skala 10. Jadi termasuk dalam kategori yang baik. Aspek yang dinilai memberikan tingkat kepuasan tertinggi tuh keterwakilan terendah terletak pada aspek kelengkapan sarana dan prasarana. Ya mungkin itu karena dilakukan di hutan kota gitu ya. Waktu itu yang saya tahu hutan kota itu juga baru dibuka. Mungkin sarana dan prasarananya masih minim. Walaupun waktu itu sudah diupayakan adanya toilet segala macam. Tapi saat itu kan juga menuju ke sana masih agak susah ya. Mungkin sudah lebih baik daripada yang 2 tahun lalu. Langsung aja kita yang Palu Salon D saja. Nanti bisa kita berikan ini kepada Pak Ansar, kepada dinas, atau kita share di chat ini. Terus Mbak, itu aspek penilaian pelaksanaan festival. Terus aja langsung, jadi keterwakilan budaya lokal itu cukup sangat memuaskan buat warga ya. Untuk penilaian soal kebermanfaatan festival, lanjut Mbak. Jadi festival ini, ke bawah dikit, mereka itu sangat merasakan festival ini untuk pernyataan nomor D itu paling banyak. Itu. Tolong di bawahnya D8. Jadi mereka sepakat bahwa keterlibatan masyarakat internasional dalam acara ini dapat meningkatkan upaya pelestarian budaya lokal itu sendiri. Jadi ternyata waktu itu kan memang ada musik dari Spanyol ya, gitu. Apa tuh namanya? Ke Palu pada saat itu. Dan ternyata memang masyarakat merasa bahwa itu sangat penting ya, keterlibatan internasional itu untuk meningkatkan pelestarian budaya lokal di Palu. Jadi mungkin untuk kedepannya, kalaupun belum bisa mengundang, ya kita berharap ya, tapi kalaupun belum bisa mengundang pemusisi dari luar negeri, tapi memang musisi-musisi dari bangkitkan minat ya, dan masyarakat merasakan itu sebuah manfaat. Lanjut. Apabila penilaian kebermanfaat dirinci menurut lokasi, bahwa Festival Fulong Dongga di Kabupaten Parigi Motong tuh mempunyai penilaian kebermanfaatan yang lebih rendah dibanding 2 tahun sebelumnya. Jadi ternyata memang masyarakat merasa bahwa itu sangat penting ya, keterlibatan internasional itu untuk meningkatkan pelestarian budaya lokal di Palu. Jadi mungkin untuk kedepannya, kalaupun belum bisa mengundang pemusisi dari luar negeri, tapi memang musisi-musisi dari bangkitkan minat ya, dan masyarakat merasakan itu sebuah manfaat. Lanjut.
4 pada unsur pelindungan dinilai kurang bagi responden. Jadi ini untuk di Parigi Motong perlu menjadi perhatian ya. Lanjut. Ya, lanjut lagi, Mbak. Kita mau cari yang Palu Salonde. Nah, secara Poso nggak jadi kan, karena terjadi gempa dan tsunami. Kemudian, tapi festival di Palu dianggap sangat baik dengan lokasi dan juga tamu undangan dari Spanyol itu sangat menarik minat penonton. Lanjut. Penutupnya, berdasarkan penjabaran hasil analisis ini, banyaknya responden yang diperoleh selama pelaksanaan tuh pada umumnya festival di Sulawesi Tengah ini berhasil memberikan manfaat kepada masyarakat akan kepentingnya keterlibatan masyarakat internasional dalam festival yang dapat meningkatkan upaya pelestarian budaya lokal, khususnya ya budaya bebunyian itu atau Sintufu. Itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk tahun 2018. Selanjutnya mungkin kita langsung saja bisa berdiskusi dengan teman-teman maupun dinas di Palu tentang bagaimana sebenarnya kondisi terakhir dari Palu ya saat ini gitu. Dan apakah karena pada tahun 2018 ketika saat saya ke sana bersama Mas Heru itu kan kondisi itu masih sangat-sangat rentan, orang baru mengalami bencana ya, juga kesenian tradisional pada saat itu belum bisa bangkit begitu. Dan sekarang bagaimana kondisinya? Baik, itu saja pertanyaan saya untuk memulai diskusi. Mungkin dari teman-teman maupun dari Dinas di Palu bisa menceritakan itu. Terima kasih. Sebentar, Mbak Ade, Mbak Hana, Mas Egi. Halo Pak Ansar, masih ada di sini nggak? Katanya di Palu sudah azan sholat Jumat. Betul. Udah mau masuk azan sholat Jumat, Mas. Oh. Pak Ansar, bagaimana ya sebaiknya? Sebaiknya, ya, kami jam 2 ada agenda lagi nih dengan BBM. Bagaimana kalau kita cari lagi pertemuan berikutnya, Mas? Diagendakan lagi. Baik. Pak Ansar, begini Pak Ansar, kan sebenarnya targetnya adalah pembentukan tim kerja. Nah, di sini kan sudah ada sejumlah teman yang mengikuti Lokakarya ini. Ya. Mungkin silahkan didiskusikan dengan peserta Lokakarya ini lebih lanjut tentang pembentukan tim kerja. Dan mungkin kita bisa... Oke. Baik, kita langsung aja lewat grup WA. Tapi yang penting pada sesi selanjutnya, tim kerja kalau bisa sudah ada sehingga kita bisa langsung diskusi soal proposal itu. Pijakannya tetap bisa dari proposal yang tahun 2020 Pak Ansar. Oke. Begitu ya. Oke. Ya. Baik. Pak Ansar kalau misalnya nanti perlu Zoom meeting lagi bisa kabari saja Pak Ansar. Nanti mungkin kita bisa coba. Nanti kalau tim kerja terbentuk, ya baru kita coba agendakan lagi pertemuan berdasarkan target-target yang ditetapkan oleh Panitia Indonesiana. Ya biar bisa fokus kita. Baik Pak. Oke Pak Ansar, makasih. Mbak Hana, karena waktunya sudah terpepet, jadi nanti mungkin tolong fasilitasi pembentukan grup WA ya, terutama ada Pak Ansar di situ dan teman-teman yang menjadi peserta Lokakarya ini. Kita sambung obrolannya di sana gitu mungkin Mbak Hana. Baik, terima kasih Mbak. Karena ini sudah mau di sana sudah mau jam kabarnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ansar untuk informasinya juga. Baik, waktu sudah menunjukkan 10. Kalau di sini 10.32, di sana sudah 11.32, sudah azan juga. Kita cukupkan sesi Lokakarya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan di grup WA. Nanti kalau memang belum ada akan dibantu. Jika memang nanti akan ada obrolan silahkan di grup WA. Baik, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai
tim kerja juga dengan proposal untuk tahun 2021. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika tadi mulainya kita telat karena tidak ada waktu untuk diskusi. Mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita akan bisa lebih banyak diskusinya. Terima kasih. Saya tutup. Mewakili tim teknis yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon pamit. Terima kasih atas Bapak Ibu narasumber yang sudah memaparkan paparannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman di Palu. Terima kasih Pak Hasan. Jangan lupa mengisi. Sehat selalu ya. Jangan lupa mengisi Indonesia-nya, Mbak Ade, ya, Pak Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Pak Direktur ya. Nah, salam sama Sehat Pak ya. Direkturnya. Ya, Sehat sama Pak Sekjen selalu. juga ya. Ya, Oke siap. deh. Nah, ya. Dadah. Nanti ketemu di sesi kedua.